Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apabila sholat, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, penuhi syarat dan rukunnya, tumakninah dalam mengerjakannya, dan dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu tempatnya dalam hati. Kalau hatinya khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan khusyuk dan akan mendapatkan pahala yang besar. Dan di antara cara agar bisa sholat dengan khusyuk, maka pahami apa yang dibaca dalam sholat. Kemudian sholatlah seakan-akan itu adalah sholat yang terakhir kalinya selama hidup di dunia, karena akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kumta fi sholatika fasolli sholatamu wada'in." Apabila engkau mendirikan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah. Hadis Hasan Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apabila ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat dan sejahtera serta masuk surga, hendaklah di dunia ini kita beriman kepadanya, kemudian beramal solih yang diperintahkannya, dan janganlah menyekutukan dengan apapun dalam ibadahnya. Di antaranya dengan beramal solih tapi karena riya, yaitu hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ria ini adalah penyakit hati yang merusak diri sendiri, merusak amal solih, dan merusak umat. Maka hendaklah bertobat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110 pada ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah beramal solih dan janganlah menyekutukan dengan apapun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apabila berdoa atau mohon sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, sebaiknya langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengabulkan doa yang disampaikan oleh para hambanya. Namun kalau bertawasul atau memakai perantara, ada yang diperbolehkan, yaitu dengan menyebutkan Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik dari Allah SWT, atau dengan amal solih yang diperintahkannya, atau dengan doa orang solih yang masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan agar bertaubat kepadanya dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, semurni-murninya, dan seikhlas-ikhlasnya, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiatnya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Maka Allah Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ngasa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan masukkanmu dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apabila berdoa atau minta sesuatu kepada Allah Ta'ala, hendaklah langsung disampaikan kepadanya. Yang penting dalam berdoa, hendaklah memuji kepada Allah Ta'ala, kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Namun kalau memakai tawasul atau perantara, ada yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yaitu bertawasul kepada orang yang sudah mati atau meninggal dunia, karena dia tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Dan janganlah engkau berdoa atau menyembah kepada sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bencana selain Allah. Jika kamu berbuat demikian, maka sungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, yang bisa menghilangkan bencana, musibah, penyakit dan sebagainya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa mendatangkan kebaikan, kesehatan, sukses dan hidup bahagia juga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah taala, berimanlah kepadanya dan beramal solih yang diperintahkannya, dan janganlah menyekutukannya dengan apapun. Maka insya Allah akan hidup bahagia dan masuk surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 17, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.